Karena senior di hatinya, senior yang juga harus dia hormati, berdiri di sisi Qin Yichen. Jarak antara keduanya sangat dekat, begitu dekat sehingga selama pria gemuk itu melakukan tembakan, dia bisa melakukan serangan diam-diam. Di sudut buta pandangan Qin Yichen, pria gemuk itu mengangkat tangannya dan perlahan mendekati Qin Yichen. Pada saat ini, hati Yanxi tiba-tiba melahirkan tebakan yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin, ini hanya ujian senior untuk dirinya sendiri, atau, semua ini adalah metode senior. Dia telah menembus kuil penguasa cahaya, dan dia ingin menusuk dewa cahaya dari belakang di depan semua orang. Dari mereka, tebakan ini terlalu tidak bisa diandalkan, tapi itulah satu-satunya alasan yang bisa menjelaskan tindakan Fatih. Dia mulai bersiap untuk membunuh. Jika tidak, dengan hubungan antara atasan dan bawahan umat manusia, bagaimana mungkin melakukan tindakan seperti itu? Itu harus begitu. Yanxi berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa dia membutuhkan hasil seperti itu untuk membawa kedamaian ke dalam hatinya. Tetapi dengan tindakan pria gemuk itu, semuanya berubah. Sementara Yanxi menahan napas, Fatih mengulurkan tangannya, dan Qin Yichen tidak memiliki pertahanan melawannya. Tetapi meskipun demikian, Fatih tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan pada Qin Yichen. Dia hanya mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahu Qin Yichen. Sorot matanya bisa membuatku mati karena tertawa. Apakah kamu benar-benar berpikir dunia sedang runtuh? Ini hanya pertunjukan. Dia benar-benar menganggapnya serius. Saya pikir saya dapat terus menjadi kompeten untuk tugas-tugas seperti itu di masa depan. Apakah menurut Anda saya melakukan pekerjaan dengan baik kali ini? Qin Yichen tersenyum ringan, mengulurkan tangannya dan meninju perut pria gemuk itu. Kamu bisa menarikku ke bawah. Hanya keberuntungan kucing buta dan tikus matimu. Silakan, aku akan mengatur hal-hal yang lebih cocok untukmu lain kali, seperti melatih iblis yang menyerah ini. Dan melihat udik desa ini terlihat mabuk. Aku tidak bisa melihat trik sedikit pun, memalukan. Qin Yichen dan Fatih bernyanyi bersama di sini, yang bisa dikatakan menarik perhatian semua Yanxi. Bahkan transmisi suara dari beberapa jenderal iblis yang tersisa diabaikan olehnya. Yanxi berada di atas kata-kata Qin Yichen, dan berita tentang iblis di bawah diabaikan. Tanpa Panglima Yanxi, akan ada banyak kebingungan. Dukungan Qin Yichen di samping sangat bagus. Karena informasi yang dikirimkan oleh Fatih, dia mampu menangkap pikiran Yanxi dengan akurat dan menarik perhatiannya ke sini. Penghargaan ini milik semua orang di kuil penguasa cahaya. Qin Yichen memandang Yanxi dengan ringan, dan menepuk bahu pria gemuk itu. Kamu kembali lebih awal. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal di sini untuk saat ini. Dan kamu secara alami akan memiliki kesempatan untuk menunjukkannya di masa depan. Sekarang Fatih adalah harta karun di tangan Qin Yichen dan tidak bisa dibuang begitu saja. Meskipun Fatih sekarang terkait dengan Demon Rache, pada dasarnya Fatih masih bawahannya. Tetapi tidak diterima oleh kebanyakan orang. Jika terlalu dini untuk menempatkan Fatih di depan semua orang, dan Qin Yichen tidak yakin bahwa dia dapat menjaga keselamatan Fatih untuk saat ini, jadi biarkan Fatih tidak terlalu sering muncul. Ketika dia cukup kuat dan memiliki kekuatan perlindungan diri yang cukup di depan Mahkamah Agung dan yang mulia, dan dapat menyebabkan kerugian besar bagi mereka, inilah saatnya bagi Fatih untuk menunjukkan kekuatannya. Sekarang kekuatan paling kuat di kuil penguasa cahaya bukanlah pada orang percaya, tetapi pada binatang ajaib yang dengan hati-hati dibudidayakan oleh Fatih. Selama Qin Yichen memenuhi syarat untuk mengeluarkan binatang iblis, itu akan menjadi kekuatan kuil penguasa cahaya melawan alam abadi. Dan semua ini adalah perubahan tak kasat mata yang bahkan tidak disadari oleh orang biasa. Pada saat itu, Qin Yichen akan memiliki terlalu banyak cara untuk membuat orang-orang ini merasa putus asa. Dengan kepergian Fatih, Yanxi tidak bisa menyembunyikan rasa kehilangan dan keputusasaan di hatinya. Semuanya adalah penipuan. Itu adalah pria gemuk yang membuatnya membuat penilaian yang salah, berpikir bahwa ini adalah ujian. Satu-satunya kabar baik sekarang adalah bahwa Lord of Light tidak menyergap dan membiarkan dia dan semua iblis dikuburkan di sini. Jika tidak, dia tidak akan bisa. Jelaskan kepada Kaisar Iblis. Kebahagiaan Yanxi tidak berlangsung lama ketika dia menerima transmisi suara dari jenderal iblis lainnya, menjelaskan satu persatu konspirasi mereka. Dan ketika berita tak terduga ini datang, Yan menoleh dengan tajam dan melihat ke bawah. Boneka iblis, yang tercela itu telah menghancurkan formasi besar iblis, dan hanya beberapa jenderal iblis yang lolos, atau mereka beruntung. Tapi, mendapat informasi dari setan lain, atau cukup pintar untuk menarik diri segera setelah dia menemukannya. Jelas, orang-orang ini sangat jauh dari Yanxi sehingga mereka tidak bisa menjadi kroni. Ketika dia menemukan ada sesuatu yang salah, dia segera memilih untuk mundur, dan pasukan iblis dikalahkan. Kapten kelima mengambil sisa orang dan membantai sembarangan di antara naga tanpa pemimpin. Meskipun catatannya bagus, bagaimanapun juga, mereka hanyalah sekelompok orang, dan mereka tidak dapat sepenuhnya melenyapkan iblis. Kekuatan tempur yang tersebar juga telah menyebabkan banyak utusan ilahi jatuh sepenuhnya. Pertempuran dimenangkan,
dan kemenangan itu tragis. Dan jelas dengan mata telanjang bahwa dalam pertempuran yang tersisa, lebih banyak utusan ilahi ini akan jatuh. Yu Daoseng bertanya pada Qin Yichen melalui transmisi suara. Tuan Cahaya, apakah kamu ingin bergegas sekarang? Qin Yichen langsung menolak proposal dan menjelaskan. Apakah menurutmu para dewa ini ingin hidup sebagai boneka ras iblis? Juga, kemenangan ini harus menjadi milik mereka. Kita hanya bekerja sama dari luar, bukan orang penting itu. Situasi keseluruhan telah ditetapkan. Jadi mengapa repot-repot dengan itu? Setelah Yu Daoseng mengatakan dia mengerti, dia menyampaikan maksud Qin Yichen kepada orang percaya lainnya. Dibandingkan dengan kepanikan ras iblis saat ini, kuil penguasa cahaya terlalu santai. Mereka tidak perlu mengambil tindakan terhadap iblis yang telah melarikan diri dari pinggiran. Pertempuran paling sulit dan tragis tidak membutuhkan mereka. Yang perlu mereka lakukan adalah memberikan dewa-dewa ini yang masih bertarung berdarah dan mati-matian bertarung melawan iblis. Hanya sedikit salut. Qin Yichen memandang Yanxi di depannya dan berkata, sekarang aku akan memberimu 3 pilihan. Pertama, lanjutkan pertarungan milikmu dan aku, sampai pemenang ditentukan. Kedua, kamu bisa memilih untuk pergi sekarang, sebelum aku punya ide untuk membunuhmu. Ketiga, aku bunuh diri di tempat. Lihat betapa baiknya aku padamu. Aku memberimu 3 pilihan. Kamu hanya memberiku 2 saat itu. Di bawah keadaan bahwa dia sudah memiliki keunggulan absolut seperti ini, Qin Yichen tidak menyerang dengan gegabah. Tetapi, berbicara hati, dengan Yanxi. Tetapi kata-kata satu demi satu membuat Yanxi merasa lelah. Yanxi secara alami mengerti apa yang dipikirkan Qin Yichen, tetapi dia hanya menyerang hatinya. Tapi sekarang, dia benar-benar menghancurkan pertahanan. Tidak peduli bagaimana dia memilih, itu bukan pilihan yang bagus untuknya. Tidak peduli bagaimana dia memilih, dia tidak akan merasa nyaman.